Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Hai Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini yang lagi hype banget. Tribuners, Anies Baswedan pastinya merupakan calon presiden di tahun 2024 mendatang nih Tribuners. Nah Tribuners, diketahui nih bahwa ada seorang yang mengatakan bahwa apabila nih Anies Baswedan mendukung program Jokowi, maka dia bisa saja kehilangan suara pendukungnya nih Tribuners. Karena Tribuners, posisi Anies Baswedan saat ini adalah oposisi pemerintahan Jokowi Tribuners. Lantas siapa sih sebenarnya yang mengatakan hal tersebut? Kamu simak dulu berita yang satu ini. Ketua Majelis Pertimbangan P3, Roma Hurmuzi atau Romi, menganggap Anies Baswedan dan parpol dalam koalisi Perubahan untuk Persatuan belum tentu melanjutkan program pembangunan Presiden Joko Widodo. Sebab saat ini tingkat elektabilitas Anies sebagai calon presiden cukup tinggi karena banyak bergerak di kelompok oposisi. Apalagi lanjut Romi, saat ini Anies dan koalisinya terus menganggap bahwa berbagai proyek pemerintah seperti Kereta Cepat Indonesia Cina atau KCIC dan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara merugikan negara. Ketika narasi itu terus dan menerus disampaikan, dipublikasikan sebagai bahan materi pidato untuk propaganda, bagaimana kemudian Pak Jokowi dan partai-partai yang ada di koalisi akan percaya kalau itu besok ketika duduk jadi presiden tidak begitu atau meneruskan program Jokowi, papar dia. Di sisi lain, Romi tak menampik saat ini ada gerakan dari parpol koalisi pemerintah untuk mengajak parpol koalisi perubahan untuk berpindah haluan. Dalam pandangannya, langkah itu sah-sah saja dilakukan dan masih terus diupayakan sampai batas akhir pendaftaran calon presiden. Diketahui saat ini Partai Nasdem dan Presiden Jokowi tampak semakin berjarak, menyusul tidak diundangnya Surya Paloh dalam pertemuan Jokowi dengan 6 ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka pada Jakarta, Selasa 2 Mei 2023 pekan lalu. Kemudian Anies sempat memuji pembangunan berbagai jalan tol yang dilakukan oleh Jokowi. Namun ia memberikan kritik soal kebijakan subsidi mobil listrik. Anies juga meminta relawannya berjuang mati-matian karena lawan yang dihadapi memiliki kekuatan yang besar. Well Tribuners, bagaimana menurut kamu nih pendapat dari Romi yang mengatakan apabila Anies Baswedan terus mengatakan atau mengungkapkan narasi mendukung program Jokowi nih, maka dia pun bisa saja kehilangan suara dari para pendukungnya Tribuners. Tribuners, saat ini posisi Anies Baswedan mendapatkan suara yang tinggi karena dia di oposisi pemerintahan. Tribuners, mengenai berita yang satu ini, kalau kamu punya tanggapan boleh tanggapi di kolom komentar. Inilah kondisi kita hari ini. Tetapi hari ini kita juga harus menengok ke depan. Kenyataannya hari ini, ya wilayah kita satu, ya bahasa kita satu, ya negara kita satu, tetapi kemakmurannya masih berbeda-beda. Betul? Karena itu ke depan kita berbicara tentang melaksanakan janji kemerdekaan. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas. Bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup. Itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Betul? Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Jadi ke depan ini adalah contoh bagaimana kebijakan disusun berdasarkan gagasan,
bukan sekedar kebijakan tanpa narasi, tanpa gagasan. Urutannya harus jelas, bukan hanya karya, tapi karya berbasis narasi, narasi berbasis gagasan. Kita tidak pernah gentar dengan ukuran material. Kita akan tunjukkan kekuatan spiritual yang kita miliki untuk meraih yang dijanjikan Republik ini. Ini bukan tentang satu orang, ini bukan tentang satu partai, ini adalah tentang nasib masa depan bangsa kita dan anak-anak dari bangsa kita. Jadi kita tidak perlu memproduksi kebohongan, tidak perlu memproduksi itu semua. Tunjukkan kenyataan dan biarkan kenyataan memenangkan pertarungan gagasan. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, comment, dan subscribe this channel. Aku Nadia, I'll see you on the next step and thank you for watching. Bye! Memenangkan pertarungan rekam jejak, memenangkan pertarungan karya. Dan kita ingatkan kepada semua bahwa bisa jadi ada lawan tapi tidak ada musuh. Kita tunjukkan kepada semua bahwa kita saudara sebangsa. Ya, kita berlawanan gagasan, ya kita berlawanan rekam jejak, tapi kita bukan musuh. Musuh saling menghabisi, lawan saling menguatkan. Lawan debat adalah teman berpikir. Lawan badminton adalah teman olahraga. Lawan voli adalah teman olahraga. Lawan di dalam proses pilpres, lawan di dalam pemilu, mereka adalah teman dalam demokrasi. Dan kita kirimkan pesan kepada semua, ini demokrasi modern. Ini bukan pengaturan negara dengan cara-cara yang non-modern. Di dalam demokrasi modern, saya ingatkan beberapa hari yang lalu, bahwa di dalam proses ini semua tidak ada kekuasaan yang berpindah, tidak ada kekuasaan yang hilang. Kekuasaan itu tetap dan terus berada di tangan rakyat Indonesia. Yang berpindah itu adalah kewenangan untuk melaksanakan kekuasaan rakyat. Dan tiap 5 tahun sekali rakyat yang memegang kekuasaan menitipkan kewenangan itu secara bergantian. Inilah negara modern, inilah negara demokrasi modern. Karena itu, bila ada yang berpandangan khawatir kehilangan kekuasaan, maka sesungguhnya dia tidak paham prinsip-prinsip dasar demokrasi.
Karena kekuasaan itu tidak hilang, kekuasaan itu tidak berpindah. Kekuasaannya ada pada saudara-saudara semua rakyat Indonesia. Kami mengajukan diri dengan menyatakan, ini gagasan kami, ini rekam jejak kami, ini karya kami, dan biarkan rakyat tanpa dipengaruhi, tanpa ada tangan negara yang terlibat, negara netral, negara mengambil sikap di atas semuanya, dan percayakan rakyat bahwa rakyat akan menitipkan kewenangan itu pada mereka-mereka yang memiliki rekam jejak yang benar, rekam karya yang benar, dan rekam gagasan yang baik. Kalau negara sampai intervensi, namanya negara sedang melecehkan rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia sudah matang, rakyat Indonesia sudah mampu untuk menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan, tidak perlu ada intervensi-intervensi. Dan kepada seluruh rakyat Indonesia, mari kita jaga kekuasaan itu ada pada rakyat, bukan pada yang lain. Jangan jual kekuasaan itu, jagalah kekuasaan itu sampai nanti di TPS dan sampai nanti penghitungan. Bahwa ini bukan sekedar statistik hitungan, ini adalah hak saya untuk menentukan masa depan perjalanan bangsa ini. Ini memberikan pesan kepada semua bahwa Indonesia adalah negara demokrasi modern yang dunia boleh menengok, dan kita kirimkan pesan pada semua. Negeri-negeri di luar sana menengok pada kita dengan rasa kagum. Kenapa mereka kagum? Mereka melihat sebuah bangsa yang bahasanya ratusan, yang suku bangsanya ratusan, tapi memiliki kemampuan untuk berbicara dengan bahasa satu, bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Lalu ketika mereka berdemokrasi, kita tunjukkan demokrasi dengan sikap yang matang, menunjukkan kematangan luar biasa. Mari kita sama-sama song-song kesempatan perubahan ini dengan membawa gagasan, membawa rekam jejak, sekaligus membuktikan kita semua di sini, pada diri kita, pada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa di tahun 2024 ketika Republik ini akan menentukan arah barunya, saya tidak menjadi penonton di rumah yang tak bertanggung jawab. Saya turun tangan langsung ikut menentukan arah perjuangan Republik ini. Biarkan itu menjadi catatan bagi kita semua. Anda semua, kita semua bisa bercerita kepada diri kita, kepada anak-anak dari anak-anak kita, bahwa saya bukan menjadi warga negara yang menonton. Di tahun 2024 saya menentukan arah baru untuk Republik ini. Insya Allah niat baik ini, ikhtiar ini yang dikerjakan bersama dengan orang-orang baik, insya Allah Allah akan bukakan pintu-pintu menuju keberhasilannya. Insya Allah tahun 2024 Anies Presiden, Anies Presiden, tahun 2024 Anies Presiden, 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 Anies Presiden. Insya Allah di tahun 2024 kemenangan akan kita raih bersama. Terima kasih. Dan kepada semuanya yang datang dari berbagai wilayah, datang ke Jakarta, datang ke tempat ini, titip salam untuk keluarga, titip salam untuk saudara-saudara semua. Sampaikan kepada semua, saya pulang kembali dari pertemuan dan saya bekerja untuk perubahan bagi Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.